Udah matching kan? Aku fokus deh ya. Fokus lah. Iya. Belum genap setahun sejak kemunculannya pada November 2021 lalu, nama Fujianti Utami alias Fuji semakin populer dan dalam sekejap memiliki fans garis keras. Namun, di tengah popularitasnya, sebagian warganet malah menuding jika Fuji tenar karena menjual duka nestapa. Bahkan mahasiswa hukum Universitas Udaya itu disebut warganet sebagai artis tenar lewat jalur musibah. Apalagi Fuji tidak memiliki satu karya lagu atau akting yang bisa menjadi alasan dirinya eksis dan populer. Ia baru mendapat tawaran berakting setelah dirinya tenar. Beberapa artis lain yang eksis juga sering jadi sasaran netizen karena disebut mendompleng nama besar kakaknya. Mayang. Sama dengan Fuji, tudingan numpang tenar juga dialamatkan pada adik kandung almarhumah Vanessa Angel, Mayang Luciana Fitri. Hal itu lantaran Mayang dan adik sambungnya yakni Chika menyanyikan kembali lagu yang dipopulerkan oleh Ivan Seventeen yang berjudul Kemarin. Mereka merilisnya di channel YouTube sebelum peringatan 40 hari kepergian Vanessa Angel. Karena itu tidak sedikit publik yang menuding keduanya pansos dan mencari popularitas dari kematian sang kakak. Sang ayah yakni Dodi Sudrajat pun merespon, dia membantah anak-anaknya telah memanfaatkan momen duka Vanessa Angel. Namun kali ini netizen balik menanggapi nih bahwa bukan lagu yang dibutuhkan mendiang Vanessa, melainkan lantunan doa. Alhasil, dalam sehari tayang, video duet Mayang Chika telah ditonton hingga 1 juta kali di kanal YouTube dan menempati trending 2. Sayangnya nih guys, video tersebut mendapat respon negatif dari netizen. Angka dislike video tersebut terpantau lebih banyak daripada angka like. Jordi Onsu. Nama Jordi Onsu sudah cukup familiar nih bagi sebagian pecinta hiburan tanah air. Apalagi ia merupakan adik kandung dari presenter kondang yakni Ruben Onsu. Saat kali pertama terjun di dunia hiburan, Jordi disebut bisa eksis karena mendompleng ketenaran kakaknya. Namun, hal itu tak dihiraukan oleh Jordi Onsu. Jika melihat eksistensi Jordi, ia sebenarnya sudah berkarir sejak kecil sebagai figuran dalam sejumlah sinetron era 90-an dan kemudian mendukung beberapa film, sinetron, dan program televisi. Pada Oktober 2020 lalu, Jordi Onsu sempat mengaku memakai nama kakaknya untuk memulai bisnis. Pada awalnya, pria 29 tahun tersebut berjualan makanan tanpa memperlihatkan bentuk atau rupanya. Hanya memberi logo, nomor telepon, dan memakai nama Ruben Onsu sebagai mitra bisnis. Tak disangka, usaha Jordi Onsu dengan memakai nama sang kakak berbuah manis. Nia dan Della Perez. Begitu menyebut nama Perez, yang segera teringat adalah pedangdut Yuli Rahmawati alias mendiang Julia Perez atau Jupe. Nama belakang Perez sebenarnya merupakan nama belakang mantan suami Jupe. Namun karena dianggap membawa hoki, Jupe tetap menggunakannya sebagai nama panggung. Namun setelah Jupe meninggal, banyak orang yang menganggap bahwa dua adik Julia Perez yakni Nia Anggia dan Della Wulan Astriani memanfaatkan nama The Perez menjadi sebuah duo grup sebagai ajang cari popularitas. Nia menegaskan The Perez bukan nama keluarga, namun nama grup vokal mereka. Mereka meneruskan amanah dari almarhumah. Konsep The Perez pun masih sama, yakni seksi, elegan, dan juga feminim. Nia mengatakan bahwa itu merupakan keinginan almarhumah. Sebelumnya, Della Perez yang debut akting film di tahun 2018 juga ogah disebut bisa eksis karena mendompleng ketenaran almarhumah. Mendukung film bertajuk Jejak Cinta, saat itu Della langsung beradu akting dengan sejumlah pemeran dewasa
seperti Baim Wong, Matias Mucus, dan Prisya Nasution. Syahnaz Sadiqah dan Nisha Ahmad. Kesuksesan Raffi Ahmad di dunia hiburan sebagai entertainer nomor 1 tanah air memang fenomenal. Berpartisipasi dalam banyak program televisi dan mempunyai channel YouTube ternyata tidak membuat Raffi Ahmad lupa akan adik-adiknya. Kedua adiknya Nisha Ahmad dan Syahnaz Sadiqah juga kecipratan popularitas di dunia hiburan. Tentu saja hal ini membuat Syahnaz dan Nisha terus dibayang-bayangi nama besar Raffi Ahmad. Ya, mereka pun disebut-sebut numpang tenar dari popularitas nama dari ayah Rafathar tersebut. Dituding seperti itu, rupanya Syahnaz dan Nisha tak berusaha membantah dan mengakui memang numpang tenar dari reputasi suami Nagita Slavina tersebut. Akan tetapi, mereka membantah jika numpang hidup pada abangnya tersebut, apalagi meminta uang saku. Mereka mengaku memang sempat tinggal di Istana Andara, namun itu pun atas permintaan Raffi Ahmad. Chelsea Verhoeven. Adik kandung dari Paula Verhoeven, yakni Chelsea Verhoeven, rela meninggalkan profesinya sebagai seorang jurnalis dan pembawa berita di saluran televisi Net Media Tama. Belakangan ia sempat memutuskan menjadi pengasuh ponakannya, Keanu Tiger Wong, dan menjadi seorang YouTuber. Namun keputusan adik ipar Baim Wong tersebut malah dinilai sebagai jalur untuk tenar lewat popularitas keluarga Baim Paula. Ketika pengasuh Keanu berhenti bekerja, warganet pun berspekulasi bahwa berhentinya Susrahma karena pengaruh Chelsea yang dituding menghasut sang kakak. Menurut netizen, indikasi numpang tenar wanita 29 tahun itu adalah karena kerap mengunggah kegiatan bersama Keanu. Chelsea pun menjelaskan jika sang kakak memang sering menitipkan Keanu Tiger Wong kepada dirinya. Billy Syahputra. Eksistensi Billy Syahputra pada awalnya adalah kemunculannya dalam sejumlah acara TV bersama almarhum Olga Syahputra. Ketika Olga sakit, Billy sempat menggantikan peran sang kakak. Tak bisa dipungkiri bahwa berkat nama besar almarhum Olga lah ia bisa hadir di jagat entertainment. Dan setelah kepergian Olga di tahun 2015, Billy pun makin eksis dengan menjadi presenter dan pengisi acara TV, hingga merilis single. Tapi tetap saja, sejumlah warganet kadung melabelinya tenar karena nama besar sang kakak. Dituding pansos, Billy merasa tak keberatan. Ia mengatakan Olga berjasa terhadap karirnya sekarang. Pria kelahiran 16 Januari 1991 itu mengaku selalu terima bila ada yang menyebutnya dengan anggapan tersebut. Menanggapi tudingan sebagai artis jalur musibah oleh warganet, Fuji merasa sedih karena seakan kesalahannya terus dicari-cari oleh warganet. Ia mengaku hanya ingin seru-seruan dan bersenang-senang demi menghilangkan rasa sedih dengan sejumlah kontennya di sosmed. Soal ketiadaan karya yang dihasilkannya, ia merasa hal itu wajar-wajar saja. Karena maklum, ia baru saja hadir di hadapan publik. Belakangan, Fuji akan segera debut akting langsung sebagai pemeran utama lewat film Bukan Cinderella. Nah guys, gimana nih menurut kamu? Apakah menurut kamu penunjukan Fuji sebagai pemeran utama di film pertamanya hanya karena memanfaatkan momentum popularitas sang artis karena tengah viral? Atau juga tetap memperhatikan potensi dan bakat yang dimiliki wanita 19 tahun itu? Nah, gimana pendapat kamu?